Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, kesehatan, serta nikmat kelapangan waktu, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang ingin kita kaji pada malam hari ini adalah tema khusus, yakni berkaitan dengan bulan Muharram atau Asyura dalam pandangan Islam. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bulan Muharram tahun 1444 Hijriah, yang seringkali orang Jawa menyebut Muharram ini adalah bulan Asyura, berasal dari bahasa Arab Asyarah, yang artinya adalah 10. Menurut keyakinan orang Jawa, orang Jawa kuno, mungkin juga sampai saat ini masih ada keyakinan tersebut, bahwa bulan Syura ini adalah bulan yang keramat, bulan yang gawat, bulan yang dipenuhi kesialan. Saking gawatnya, maka umumnya orang Jawa tidak berani punya hajat di dalam bulan Syura ini. Nggih napa mboten Pak Bu? Biasane lek bulan Syura sepi wong duwe gawe. Nah, lantas biasanya karena bulan Syura ini sudah ada suatu kepercayaan, keyakinan bulan yang sial, bulan yang keramat,
biasanya mereka mengadakan upacara ritual dengan cara diantaranya adalah nyeladran, kemudian sedekah bumi atau dikenal dengan bersih desa, kemudian larung sesaji. Ya, apakah yang dilarungkan itu kepala kerbau? Nah, biasanya di sekitar masyarakat pantai selatan. Kepala kerbau dilarung, katanya itu adalah dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul, biar Nyai Roro Kidul tidak marah, ya, sehingga masyarakat ini aman. Itu kepercayaan masyarakat dulu. Namun benih-benihnya ini masih sisa-sisanya masih ada sampai sekarang. Terbukti kegiatan acara, ya, hampir mungkin di berbagai desa ada acara yang namanya acara sedekah bumi atau acara bersih desa, karena ada anggapan bahwa bulan Suro itu bulan yang keramat. Dengan adanya pendekatan ritual, pemberian diantaranya adalah sesaji dan seterusnya, harapannya dengan acara bersih desa itu danya-danya yang mengganggu itu, ya, akan menyingkir dan tidak mengganggu lagi. Makanya kadangkala di acara di acara makam, ya, dari makam, misalkan di daerah Ngatup itu biasanya ada acara tertentu di situ, ya, acara-acara yang namanya acara bersih desa atau sedekah bumi. Nah, kepercayaan itulah yang di dalam pandangan Islam itu adalah kepercayaan yang salah, ya, karena bertentangan dengan Al-Quran bahwa bulan Suro atau bulan Muharram itu justru kata Allah Subhanahu wa taala adalah bulan yang baik, bulan yang istimewa, bahkan Allah memuliakan bulan tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan sendiri di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, "Inna idatash syuhur indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara 4 bulan haram, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu yang dimaksud haram di situ adalah bulan yang istimewa, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. 4 bulan itu apa? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, kemudian Muharram seperti saat ini, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Barang siapa yang beramal di bulan istimewa, di bulan yang Allah muliakan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka akan dilipat gandakan dosanya. Makanya di dalam ayat ini Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum, ya.
maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 ini. Jadi kalau berbuat dosa di luar bulan haram ini adalah mendapatkan dosa, ya, sesuai dengan tingkat dosa yang ia lakukan. Tetapi ketika dilakukan dosa ini di 4 bulan ini, yakni di bulan Muharram misalkan, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Ini. Tetapi siapa yang beramal kebaikan, beramal salih, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang di dalam pandangan kaum muslimin, bulan yang mulia istimewa itu kan bulan Ramadan. Sementara menganggap bulan yang lainnya itu adalah biasa. Namun demikian Allah sendiri yang menyampaikan, yang mengatakan ada 4 bulan haram istimewa yang Allah muliakan. Siapa yang beramal di bulan tersebut, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka juga dilipat gandakan dosanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di samping itu yang terjadi di masyarakat itu juga ada kegiatan ruatan. Kegiatan ruatan yang berarti pembersihan. Mereka yang diruat diyakini akan terbebas dari sukerto atau kekotoran. Nah, biasanya ini di kitab primbon itu ada kriteria siapa saja yang diruat. Itu menurut keyakinan mereka. Dalam pandangan Islam jelas ini adalah penyimpangan. Di antaranya yang diruat ontang-anting. Ontang-anting itu anak tunggal laki-laki atau perempuan. Kemudian kendono kendini, 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian sendang kapit pancuran, 3 orang anak yang berselang-seling. Ya misalkan laki-laki, perempuan, laki-laki. Kemudian pancuran kapit sendang, 3 orang anak yang berselang-selang. Ini kebalikannya, perempuan, laki-laki, kemudian perempuan. Kemudian sarombo, 4 orang anak yang semua laki-laki. Itu menurut primbon itu harus diruat. Kekotorannya biar hilang. Itu pandangan orang-orang kuno dahulu, orang Jawa, yang masih mereka ini adalah menggunakan mistik, ya, mistik yang digunakan acuan adalah kitab primbon. Kemudian juga serimpi, 4 orang anak yang semuanya perempuan. Nah, menurut mereka harus diruat, ya. Karena ini akan menjadi makanan empuk kalau tidak diruat, menjadi makanan empuk dari Bathara Kala. Agar tidak mendapat godaan gangguan, ya, jadi mangsa Bathara Kala, maka diadakan ruatan. Nah, inilah kepercayaan tempo. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibenarkan oleh beberapa penelitian. Misalkan Clifford di dalam tesisnya The Religion of Java, ia membagi bahwasanya umat Islam atau membagi praktek keagamaan orang Islam Jawa ini campur baur, ya, campur baur dengan tradisi-tradisi non-Islam, Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Ini penelitian
sudah lama sekali ya. Dan ini apakah ini masih cocok dengan kondisi saat ini ya? Kita kira-kira bisa meraba-raba ya. Kira-kira masih relevan lah ya ini. Di antaranya yang dikatakan khilafat itu ada 3 tentang keislaman ya, masyarakat Jawa. Yang pertama adalah Islam Abangan. Islam Abangan ini sangat terpengaruh dengan budaya animisme, dinamisme Hindu dan Buddha. Animisme itu apa? Animisme itu kepercayaan bahwa roh jiwa itu tidak hanya berada pada makhluk hidup, tetapi juga benda-benda tertentu. Tetapi roh-roh itu dapat berbuat baik, juga dapat berbuat jahat. Agar roh-roh itu tidak berbuat jahat dan mengganggu manusia, maka manusia memujanya dengan cara memberi sesajen. Nah, ini adalah bentuk kepercayaan animisme. Kemudian dinamisme, kepercayaan yang meyakini bahwa semua benda-benda yang ada di dunia, baik benda yang hidup dan benda yang mati, itu mempunyai daya kekuatan gaib, dan ini dipercaya bisa memberi pengaruh baik atau buruk bagi manusia. Misalkan ada keyakinan tombak ya, ada keris, kemudian ada gamelan dan sebagainya, yang mereka itu punya kekuatan yang hebat. Ini kepercayaan dinamisme. Jadi masyarakat Islam Abangan itu banyak terpengaruh dengan tradisi ajaran animisme, dinamisme Hindu dan Buddha. Kemudian menurut Clifford ya, yang kedua Islam priai. Itu masa-masa dulu, masa-masa kerajaan ya. Islam yang dianut oleh kalangan bangsawan keraton, dan ini terpengaruh dengan mistik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan menurut Piaget, beliau menyampaikan bahwa konsep petungan yang termuat dalam primbon ya, bagi kalangan priai, Islam priai ini adalah merupakan salah satu bentuk ramalan orang Jawa. Sifat dasar manusia, bakat individu, etika kehidupan sosial, dan ketentuan nasib termuat secara lengkap dalam pitungan atau primbon. Nah, misalkan yang ini masih sebagian diyakini oleh orang Islam, yang semestinya tidak boleh, karena ini akan merusak akidah umat Islam. Misalkan ada kepercayaan ya, misalkan ketika ingin menikahkan putra putrinya ya, maka akan ditanyakan dulu weton, hari kelahiran dari kedua pasangan tersebut ya. Misalkan hari kelahiran atau weton antara kedua pasangan tersebut Jumat Legi, misalkan Jumat Legi dan Sabtu Pon. Nah, setelah dihitung-hitung neptu keduanya ternyata tidak cocok, karena apabila 2 bersanding dengan 7, maka dalam rumah tangga nanti hidupnya tidak akan aman atau mengalami kesusahan, rezekinya seret dan sebagainya. Nah, ini masih dipercayai oleh sebagian umat Islam. Ketika itu mistik-mistik seperti ini memang diyakini di kalangan kaum bangsawan di keraton, tetapi juga masyarakat yang
sebagiannya masih percaya dengan itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Ahmad, "Man radathu tayyarah min hajatihi faqad asroka." Hadis Ahmad, siapa yang percaya kepada tiarah, ramalan, sehingga ia mengurungkan hajatnya. Jadi sudah anak misalkan, ya, jadi calon laki-laki perempuan yang ingin atau mau dinikahkan, wis podo senenge, janis podo cocoke, podo apike, tiba-tiba orang tuanya menghitung neptunya dahulu, kemudian setelah dihitung, loh kok gak cocok, wah ini bahaya ini, lagi diterus-terus nih rumah tangga ini bakal kacau. Ketika kita mempercayai seperti itu, maka kita telah syirik. Siapa yang percaya kepada tiarah, ramalan, hingga mengurungkan hajat yang hendak ia laksanakan, maka ia telah berbuat syirik. Nah ini, mari kita betul-betul berhati-hati, ya, jangan sampai kita masuk perangkap dalam keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Kemudian yang ketiga, kata Clifford, Islam santri ini sebagai kelompok yang paling islami, juga tidak lepas juga dari pengaruh pra-Islam. Jadi ketika itu pun juga di kalangan para santri yang ini mungkin dianggap lebih islami dibandingkan dengan kalangan kaum priai dan kalangan abangan, Islam abangan, maka juga kelompok ini juga terpengaruh dengan pra-Islam. Misalkan masih banyak di berbagai pesantren, ya, yang saat ini yang membuat atau misalkan menggunakan rajah. Ya, mudah-mudahan, ya ini kalau dulu seperti itu, mudah-mudahan saat ini sudah hilang, itu harapan kita. Tapi kenyataannya pun juga masih sebagian pesantren ada yang menggunakan raja, yang sesungguhnya itu bersumber dari kitab Samsul Ma'arif, yang merupakan kitab yang perdukunan atau mujarobat. Ini yang ditulis oleh Ahmad bin Ali Al-Buni dari Irak. Nah dari sinilah kemudian lahirlah buku-buku mujarobat yang mengajarkan pembuatan jimat, sihir, dan perdukunan. Ini makanya di kitab kita di pasar itu dijual, ya, seperti itu. Makanya berhati-hati terhadap hal-hal yang ini, kalau ini dibaca oleh orang yang nggak ngerti, diamalkan, ini akan membahayakan, yakni adalah ketauhidannya, akan terjebak kepada perbuatan syirik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Qur'an, ya, atau Allah ini melarang mencela masa atau mencela waktu. Jadi mengatakan bahwa bulan Muharram, bulan Suro itu adalah bulan sial, bulan yang keramat, bulan yang penuh bencana, itu sesungguhnya menyakiti Allah. Bahkan ini adalah perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu, dan ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dhahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in huwa illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu.
mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mencela waktu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, karena itu adalah kebiasaan orang musyrik, dan hal itu berarti kebiasaan yang jelek. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis sahih, Rasulullah bersabda, yakni diriwayatkan di hadis Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya ini adalah hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, yu'dhini ibnu adam yasubu dhahra wa ana dhahru uqallibul lail wan nahar. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu adam, aku disakiti oleh anak Adam, aku disakiti oleh manusia. Yasubud dahra, dia mencela masa, dia mencela waktu. Wa ana dahru, padahal akulah yang mengatur waktu. Uqallibul lail wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Aku yang mengganti, yang melakukan perputaran antara siang dan malam. Orang yang mencela masa, mencela waktu dengan buruk berarti telah menyakiti Allah. Ya, termasuk mengatakan sesuatu, misalkan bulan Muharram ini, bulan Syuro ini adalah bulan yang sial. Nah, ini tidak boleh kepercayaan itu ada pada diri kita, karena ini terlarang, sama dengan menyakiti Allah, berarti hukumnya haram. Haram ketika ada suatu keyakinan seperti itu, kemudian dari keyakinan itu diteruskan, nek ngono aku ora bakal punya hajat. Wedi engko lek memiliki hajat, punya hajat, misalkan menghitankan anak, khawatir engko ge enek bahaya. Keyakinan ge enek bahaya itu berarti sudah tidak boleh, karena itu masuk syirik keyakinan itu. Seharusnya diyakinkan, akidah kita ditata bahwa bulan Syuro Muharram itu justru sebaliknya bulan yang mulia, bulan yang Allah muliakan, bulan yang baik. Makanya ada teman guru kepala sekolah saya dulu, ketika menikahkan putrinya, ya, putra putrinya itu di bulan Syuro, tetapi tidak ada apa-apa sama sekali, karena bulan itu utama. Hanya kepercayaan tempo dulu yang saat ini masih juga mengakar, dan itu tidak boleh. Nek jenengan misalkan ada hajat di bulan Muharram itu, monggo, malah bagus. Jangan terpengaruh dengan keyakinan tempo dulu, karena keyakinan itu bila mana kita bawa, kita yakini, kita dosa besar. Kita termasuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang kita lakukan ini bisa menjadikan amalan kita rontok, amalan kita berguguran. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh, jikalau engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya amalanmu akan hangus, amalanmu akan hilang, wala takunanna minal khasirin, kelak di akhirat bakal jadi orang yang merugi. Nah, ini makanya ada orang yang nanti di akhirat ya akan menerima akibat dari perbuatan di dunia. Jadi di dunia amalannya banyak, salate wis trenten, posone Senin Kamis bagus, ibadah yang lain bagus semua. Tetapi selama
yang namanya kesyirikan ini masih dilakukan, amalan kita akan hangus. Dan di akhirat nanti kita akan jadi orang yang merugi. Sampai-sampai Allah berfirman, orang yang melakukan perbuatan syirik bila mati belum bertobat, Allah tidak akan menerima taubatnya. Ketika belum mati belum bertobat, amalannya tidak diterima. Nah, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Siapa yang melakukan perbuatan syirik, sungguh ia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Makanya hati-hati betul, ya, hati-hati kita dari perbuatan-perbuatan syirik ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Muharram itu adalah bulan yang baik, bahkan dikatakan di dalam hadis syahrullah, bulannya Allah. Rasulullah bersabda di dalam hadis Muslim, afdalu siyamu ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni Muharram. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Karena disandarkan bulan ini pada lafaz jalalah Allah, inilah yang menunjukkan keagungan dan keistimewaan bulan tersebut. Jadi bulan ini adalah bulan mulia, bukan bulan sial, bukan bulan keramat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian amalan-amalan apa yang disunnahkan untuk dilakukan di bulan haram, di bulan yang mulia, yakni adalah bulan Muharram ini? Di antaranya adalah banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan sunnah, ya, itu dilakukan. Karena ini akan menjadikan pahala kita berlipat-lipat. Dan juga Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan tersebut, yakni termasuk bulan Muharram. Orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka ini juga mendapatkan dosa yang berlipat dosanya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berdasarkan hadis tadi, ya, hadis tadi adalah kita disunahkan memang memperbanyak puasa Muharram, ya, puasa Muharram yang tentunya mengisi di bulan Muharram dengan puasa-puasa yang memang sudah disyariatkan, ya, oleh Allah dan Rasulnya. Ya, bisa kita mengisinya dengan puasa-puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud, ya, Yaumil Bid dan seterusnya. Karena amalan-amalan di bulan tersebut akan dilipat gandakan. Lebih-lebih disunahkan untuk melakukan puasa di Yaumul Asyura. Tanggal pinten Pak Bu? Tanggal 10 Muharram. Mengke dipun tingali wonten kalender tanggal 10 Muharram niku pas tiba dinten napa? Ya, insyaallah ini di hari Ahad mungkin. Tapi monggo nanti bisa di bersani di kalender. Ini disunahkan, pahalanya seperti apa? Pahalanya akan menghapus dosa-dosa setahun yang berlalu. Tentunya ini adalah dosa-dosa kecil akan
dihapus. Adapun dosa besar harus meminta ampun kepada Allah dengan cara taubatan nasuha. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu hadis yang diriwayatkan Bukhari, Ibnu Abbas meriwayatkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, sementara orang-orang Yahudi berpuasa Asyura di tanggal 10, mereka mengatakan bahwa ini adalah di mana Musa menang melawan Fir'aun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, kalian lebih berhak kepada Musa daripada mereka orang Yahudi, maka berpuasalah di tanggal 10 itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan di dalam satu hadis bahwa bulan Asyura, berpuasa Asyura ini hendaklah dilakukan, dan menganjurkan para sahabat untuk berpuasa kepada mereka. Lantas ada sahabat yang mereka mengatakan, ya Rasulullah, bukankah puasa Asyura itu diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian lantas Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau begitu tahun depan insya Allah kita akan berpuasa juga pada hari ke-9 atau Yaumul Tasu'ah, dalam rangka untuk menyelisih ahli kitab. Sehingga dalam rangka menyelisih ahli kitab ini disunahkan untuk melakukan puasa tanggal 10 Muharram dan tanggal 9-nya. Tanggal 9-nya. Ini. Nah, kemudian di dalam suatu hadis lain dikatakan terkait dengan anjuran puasa, kalau itu tidak bisa dilakukan, misalkan tanggal 9 dan 10, tanggal 9-nya tidak bisa, maka berpuasalah di tanggal 10 dan 11-nya. Ini menurut pendapat-pendapat para ulama terkait dengan persoalan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar, sumu yauman Asyura wa khalifu fil yahudi wa sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Puasalah hari Asyura dan jangan sama dengan model orang Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi untuk menyelisinya. Tapi yang paling sahih adalah ketika puasa itu dilaksanakan di tanggal 9-nya dan 10, karena Rasulullah di dalam hadis sahih itu pernah himmah, berniat, bercita-cita untuk berpuasa tanggal 9 tapi belum kesampaian, sudah meninggal. Ini menjadi sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah, sunnah yang dicita-citakan belum tersampaikan, ini juga masuk sunnah. Sehingga sunnahnya adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Ini sebagaimana juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, ini tanggal 9-nya ini dilakukan dalam rangka untuk menyelisih orang Yahudi. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, senantiasa kita dibimbing hidayahnya, dan semoga kita menjadi orang yang bahagia, selamat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi panjenengan semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.